Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kuy, kembali lagi di channel Pedang Utara. Di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita dari Raja Neraka part ke-12. Untuk di video kali ini, jika sahabat menemukan gambar-gambar yang kurang bagaimana begitu, alangkah baiknya di skip aja ya untuk durasi kali ini. Karena ada gambar-gambar yang semacam durian mengkal ya. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan Ganzong yang telah selesai menjalankan misi. Akhirnya aku kembali, ucap Ganzong. Hampir saja aku mati. Aku mendapatkan sebuah telur dari misi tadi. Daripada telur monster itu, hadiah ini lebih menarik. Inti Chimera. Inti Chimera ini dapat menggabungkan monster. Aku punya ide bagus. Pas sekali Denjenku sudah pulih. Terlihat Ganzong yang membuka gerbang teleportasi Denjen. Setelah Denjenku tersegel dalam waktu yang cukup lama, akhirnya kembali pulih juga. Sambil menatap ke arah monster miliknya, ia berucap, "Waktunya mencari tahu. Aku akan dapat monster macam apa setelah penggabungan." Ganzong memulai penggabungan monster zombie miliknya. Seperti yang kuduga, dia jadi lebih kuat. Tapi ini belum cukup. Aku jadi penasaran, jadi seperti apa kalau semua monster zombie ini aku gabungkan. Namun scene berpindah memperlihatkan kemunculan zombie king berlevel 25. Ganzong lalu berucap, setelah menggabungkan semua zombie lemah, mereka jadi monster elite. Lalu kita diperlihatkan kemunculan Demon King Dragon di belakang Ganzong. Sambil melirik ke arah Demon King Dragon, ia berucap, yang paling terpenting adalah kau. Apa yang akan terjadi jika aku menggabungkanmu? Tapi sayang, material penggabunganku tidak cukup. Hanya tersisa zombie elite ini. Namun terlihat kemunculan informasi sistem, dungeon milikmu diserang oleh pelayar. Singkirkan mereka. Sambil tersenyum licik ia berucap, manusia memang hebat. Mereka tahu saja kalau aku kekurangan material penggabungan. Terlihat para pelayar yang sedang menelusuri dungeon. Seorang penyihir wanita berucap, "Bos, kenapa dungeon ini tidak memiliki monster sama sekali?" Ketua tim mereka lalu berkata, "Area pemakaman ini sudah pernah diserang oleh Yanwu sebelumnya. Jadi wajar kalau monsternya sangat sedikit. Dia bahkan membuat strategi penyerbuan. Aku cukup mahal membeli strategi ini padanya. Cocok, malah beli strategi sama antek-antek Raja Neraka pula. Bakalan jadi PY kalian." Ketua tim itu kembali berkata, "Mereka sudah muncul. Dari balik asap itu, cepat serang monster itu sebelum kalian kehabisan XP gratis." Dua orang pelayar melompat maju menyerang, namun mereka terpental. Ketua mereka lalu berkata, "Hah? Kalian ini terlalu lemah, cuma melawan zombie tingkat rendah saja sampai babak belur." Seorang pelayar memegang kaki ketua itu sambil berkata, "Zombie tingkat rendah katamu? Apa kau tidak tahu itu monster tingkat elit?" Sontak ketua tim itu terkejut. Salah seorang pelayar berusaha kabur. "Dungeon sialan, ini bukan seperti yang kau katakan. Aku pergi, kau lawan saja dia sendiri." Namun tiba-tiba serangan api membakar tubuhnya. Ketua tim itu berteriak, "Jangan lari, itu serangan Bondemon." Lalu ia kembali berkata pada bawahannya, "Jangan panik, ukuran itu seharusnya adalah Bondemon." Namun kita diperlihatkan kemunculan monster jahitan yang sudah bertransformasi. Dengan wajah pucat pasi mereka berkata, "Bukannya dia juga bos dungeon tingkat tinggi?" Sontak ketua itu menangis, "Ibu, aku mau pulang." Tiba-tiba terdengar suara yang berteriak, "Ah!" Kita diperlihatkan Ganzong yang berdiri memandang mayat para pelayar. Dengan tatapan dan senyuman penuh kebahagiaan, ia berucap, "Ayo kita gabungkan pelayar ini dengan Bondemon." Terlihat Bondemon yang mengeluarkan cahaya. Dia akan menjadi monster seperti apa? Aku sangat penasaran. Di hadapan Ganzong terlihat Bondemon yang sudah mengalami proses perubahan bentuk.
Terlihat kemunculan sosok berambut putih, ia lalu berucap, "Apa perintahmu, Master?" Buset dah ini monster, perubahannya nggak tanggung-tanggung. Nana Miyamoto aja lewat kuy. Ganzong melongok melihat perubahan Bondemon. Kau naga perempuan, dan kau punya kesadaran rupanya. Naga wanita itu lalu berucap, "Tolong beri aku nama, Master." Nama ya? Oh, aku punya satu. Bagaimana kalau kau kupanggil Asami? Nama ini akan membuat orang ketakutan ketika melihatmu. Ini mah bukan buat orang ketakutan, tapi pikir sendiri aja lah ya kuy. Dengan tersenyum kegirangan Ganzong berkata, "Bagaimana? Apa kau suka nama itu?" "Aku suka. Apa kau punya perintah lain, Master? Aku juga bisa melakukan hal lain loh." Seketika membuat Ganzong tercengang aneh. Kenapa sifatnya jadi berubah? Apa dia bersatu dengan pemikiran kotor seorang pelayar? Ganzong lalu menatap dengan serius. "Ayo bertarung. Aku mau mengetes kemampuanmu." Sambil tersenyum Asami berucap, "Apa kau mau bertarung di tempat tidur denganku, Master?" Sontak Ganzong berteriak, "Seriuslah bajingan." Ganzong lalu melompat menebaskan pedangnya. Sambil tersenyum Asami menahan pedang Ganzong. "Kau bisa menggunakan banyak kekuatan, Master. Aku bisa menahannya." Ganzong menatap dengan tatapan jengkel. Ia lalu mengeluarkan kekuatan Bloodburst miliknya. Ia melesat dengan cepat. Asami juga mengeluarkan Ultimate Dragon Roar miliknya. Ia menyemburkan serangan api ke arah Ganzong. Ganzong melompat berusaha menghindari serangan Asami. Ia terpental mundur sambil menancapkan pedangnya ke tanah. Ganzong menatap dengan tajam ke arah Asami. Namun tiba-tiba Asami menghilang dari pandangannya dan muncul dengan tatapan tajam di belakang Ganzong. Ia lalu mengibaskan tangannya dan jeng jeng plak, durian mengkal mendarat di kepala Ganzong. Sambil melirik Ganzong berucap, "Dia bisa muncul di belakangku dalam sekejap. Dia bahkan lebih cepat dari aku saat menggunakan Bloodburst." Sambil tersenyum Asami berkata, "Aku akan melakukan apapun untukmu, Master." Dan tiba-tiba muncul pemberitahuan sistem. 3 skill ini, apa skill baru? Seharusnya dengan kekuatanku sekarang, aku bisa bertahan melawan seorang Awakened Player. Terlihat Ganzong dan para monster miliknya, ia lalu berucap, "Pelelangannya besok. Para manusia bodoh itu berani merampas senjata milikku. Sekarang akan kurebut kembali, akan kubeli senjata itu, dan akan aku pastikan memberikan bunganya juga pada mereka." Mulai kambuh lagi darah psikopatnya ya kuy. Scene pun berpindah memperlihatkan seorang bawahan yang menghadap pada Park Elcheon. Sambil menatap ramuan miliknya ia berucap, "Kau sangat lemah. Apa semua saluran pembuatan ramuanku dihancurkan oleh orang yang menghajarmu?" "Iya, bos," ucap pelayar yang dipenuhi rasa takut itu. "Dia seperti orang gila." "Jadi, kau memancing dia kemari? Aku mau ikut dalam pelelangan besok. Aku tidak mau ada masalah. Aku tidak perlu bawahan yang membawa masalah sepertimu." Wajah pelayar itu mulai berubah. Matanya mulai tak karuan. Mulut, hidung, dan telinganya mengeluarkan banyak darah. Dalam sekejap, kepalanya meledak dan menyemburkan banyak darah. Dari dalam tubuhnya muncul kelabang yang memiliki taring. Namun kita diperlihatkan sosok lelaki berambut putih. Dengan aura membunuh, lelaki itu melangkah maju ke hadapan Park Elcheon. "Park Elcheon, akhirnya aku menemukanmu." Akhirnya ya kuy, yang ditunggu-tunggu nongol juga, Raka Siwi. Admin penasaran banget ini dengan kekuatannya. Oke kuy, kita lanjut lagi alur ceritanya. Terlihat Raka dengan tatapan tajam dan tubuh yang kekar. Ia diselimuti aura yang membara. Park Elcheon lalu berucap, "Jadi kau, aku ingat sudah membunuhmu. Bagaimana bisa kau masih hidup? Tapi sebagai mangsa berani juga kau mendatangiku." Dengan amarah yang menjadi-jadi,
Raka berteriak sambil meledek. Untuk seorang yang dikalahkan oleh goblin, kenapa kau bertingkah sangat sombong? Dengan mata memerah Raka berdiri di hadapan Park Elcheon. Serahkan Sia padaku, maka aku akan membunuhmu dengan cepat. Raka melepaskan tinjuannya tepat mengenai dada Park Elcheon, membuat Park Elcheon terlempar, membentur kaca hingga pecah. Raka kembali melesat maju dengan kekuatan penuh. Ia menghajar Park Elcheon secara membabi buta. Park Elcheon kembali terlempar. Ia mengeluarkan senjata miliknya lalu melemparkan ke arah Raka. Pipi Raka tergores terkena senjata milik Park Elcheon. Kita diperlihatkan Park Elcheon yang terlempar sangat jauh. Raka kembali melompat ke hadapan Park Elcheon. Park Elcheon berusaha bangkit sambil memegang dadanya. Kau cuma berseker biasa, tapi kenapa kau sangat kuat? Sambil melangkah maju Raka Siwi berucap, apa belum jelas? Seharusnya kau sudah tahu jawabannya. Sambil menatap tajam Raka kembali berucap, sekarang aku juga seorang Awaken sama sepertimu. Sontak membuat Park Elcheon terkejut. Tidak mungkin, kau cuma berlevel 30 sebelumnya. Kau tidak mungkin bisa mencapai level Awakened secepat itu. Bagaimana caramu melakukannya? Waktu itu aku tahu syarat tersembunyi untuk merubah profesi Awaken Berserker milikku. Aku harus sekarat terlebih dahulu. Jadi walaupun hanya nafasku yang tersisa, asalkan aku tidak mati, aku dapat merubah profesi Awaken Berserker milikku. Raka Siwi mulai mengaktifkan kekuatannya. Blood Trisa. Terlihat sebuah kekuatan terkumpul di tangannya. Ia lalu menggenggam bulatan kekuatan itu hingga memancarkan cahaya. Raka melemparkan Blood Trisa ke arah Park Elcheon. Park Elcheon yang melihat itu melompat menghindari serangan Raka. Terjadi sebuah ledakan yang sangat besar. Terlihat tanah yang berlobang akibat dari serangan Blood Trisa milik Raka. Park Elcheon yang berdiri di tengah lubang itu seketika muntah darah. Park Elcheon lalu berkata, kekuatanmu bisa bertambah kuat lagi. Bagaimana caramu melakukannya? Sambil menatap ke arah Park Elcheon, Raka berucap, Blood Trisa memiliki pasif. Awalnya kekuatanku hanya terlihat seperti player biasa. Tetapi jika aku terluka saat bertarung, maka kekuatanku akan semakin meningkat. Akan kuberikan kau satu kesempatan lagi. Di mana Sia? Sambil tersenyum Park Elcheon berkata, berhentilah bermimpi. Kau tidak akan pernah bertemu dia lagi seumur hidupmu. Apa begitu jawabanmu, Park? Baiklah, akan kubuat kau binasa dan mati di sini. Namun tiba-tiba sebuah cahaya muncul dari lantai tempat Raka berpijak. Dan sebuah tengkorak berbentuk tangan mendekap tubuh Raka. Park Elcheon lalu berucap, akhirnya kau datang juga. Saat ada ancaman yang mengganggu kepentinganmu, kau tidak bisa diam juga kan? Terlihat Raka yang masih berusaha meloloskan diri dari cengkraman tengkorak itu. Raka menoleh ke atas, terlihat kepala tengkorak itu sudah bersiap menyerangnya. Tengkorak itu menyemburkan sebuah sihir tepat mengenai tubuh Raka. Tiba-tiba di hadapan Park Elcheon muncul sosok hitam, membuatnya terdiam. Sosok itu lalu berkata, Park Elcheon, kau terlihat sangat menyedihkan. Terlihat sosok lelaki, tubuhnya diselimuti oleh aura yang membara. Apa kau tidak bisa mengalahkan pemain yang baru saja Awakened? Park Elcheon lalu berteriak pada pria itu, cepat tangkap dia. Jangan biarkan dia lari, jangan biarkan dia jadi ancaman. Sontak pria itu marah dan menangkap leher Park Elcheon. Berhentilah berbicara seperti itu kepadaku. Kau cuma anjing yang aku besarkan. Terlihat Park Elcheon mengeluarkan darah dari mulutnya. Maaf, aku tidak akan mengulanginya lagi. Dengan tatapan yang menakutkan, pria itu kembali berkata, sebaiknya buatkan suplai darah ungu untukku. Kalau tidak,
Aku akan membuatmu mati mengenaskan. Percayalah padaku, ucap Park El-cheon. Aku bisa mengurusnya. Terlihat Park El-cheon yang menahan rasa sakit. Dan to be continue. Oke kuy, cukup sekian dulu alur cerita dari Raja Neraka part ke-12. Sampai bertemu kembali di part selanjutnya tentunya. Dan bagi sahabat yang mau mendukung channel Pedang Utara, bisa menekan tombol like dan subscribe-nya. Dan admin ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.